Kalau Mbak Alawi percaya pada Dik Kori, ya silahkan saja, silahkan buat surat kuasa lawan kita. Sebenarnya itu saya sungkan kelawan Bolodewi itu saya nggak mau. Saya tunggu-tunggu saya akan melawan. Tidak perlu dengan kata-kata yang pintar seperti Hanif Alatas, nggak perlu. Dengan mulai syukur jeplak bahasa intelek yang katanya seorang historian, nggak perlu. Cukup jawab pertanyaan saya yang sederhana. Ali Kholik Kisam itu lahirnya tahun berapa, wafatnya tahun berapa? Bedanya dengan Ali bin Ba'alawi itu bagaimana bedanya? Ayo, itu sajalah. Itu saja sudah akan bisa menjawab. Apalagi sejarah Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang hijrah dan haji ke Mekah. Loh, Mekah ditutup gara-gara kasus 317 Hijriah, ya, dirusak, ya, Ka'bah oleh Syiah Koromito. Nggak ada ibadah haji di sana, itu nggak ada. Peristiwa perjalanan muter hampir 2.500 km, ya, itu nggak tercatat oleh Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir. Setiap tahun itu ada catatan-catatan. Tarikh Hadramut paling tua Al-Baha, bukan Sambal. Itu nggak ada catatan. Di dalam kitab-kitab Tobaqat Fuqaha'il Yaman nggak ada. As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk nggak ada. Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman nggak ada. Tarikh Sulaha'il Yaman nggak ada. Tobaqatul Khawas Al-Sidqi wal Ikhlas nggak ada. Terus cari di mana gitu loh. Mau cari kemana? Uang katanya Al-Faqihil Muqaddam Al-Imam Asy-Syair Umdatut. Gak ada, ngapusi. Ngapusi. Ayolah, sebab itu Ad-Dajjal Al-Kadzab itu pembohong terus. Nanti akan mengarang kitab-kitab baru lagi. Karena pasarnya itu di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Nur habaib dari zaman Sunan Gogronya. Seneng berkhianat, maka keturunan sampai sekarang hidup mati di Nusantara yang disanjung Tarim. Diusir aja biar kere di Tarim, di demo aja. Gitu. Saya itu selalu tidak setuju kalau Habib-Habib itu diusir kembali ke negerinya sana. Ini kan saking baiknya saya ya. Oh, banyak itu diusir aja. Gak resek nang Indonesia. Tapi saya jangan. Kita sadarkan sebagai ladang perjuangan, ya, Allah mentakdirkan, ya, ada orang-orang yang ngeyel, yang takabur, ya, tafakhur seperti itu, takatsur seperti itu di sini supaya kita bisa menata mereka walaupun berat tantangannya, bebannya sangat berat, ya, banyak penghalangnya. Dari kalangan siapa? Saudara, sesama pribumi kita. Wahai warga Aceh, khususnya Kang Mas Tengku Iqbal Johad, ya. Mungkin panjenengan bisa membahas tentang sejarah berdirinya Korps Marsose. Korps Marsose itu tentara dari pribumi, campuran, tapi mayoritas dari pribumi. Yang menciptakan itu siapa? Seorang jaksa yang bernama Muhammad Syarif namanya. Supaya mampu mengimbangi perlawanan rakyat Aceh yang bergerilya. Korps Marsose itu kejam. Membunuh, membakar. Siapa itu? Dari kalangan saudara. Akhirnya apa? Teuku Umar tertangkap, terbunuh juga, ya. Gara-gara ya diadu domba. Itulah taktik Belanda. Nggih, mohon Kang Mas Tengku Iqbal Johar untuk membahas sejarah dan perilaku dari tentara elit yang menumpas perjuangan rakyat Aceh, Korps Marsose, ya. Yang mendirikan itu seorang yang bernama Muhammad Syarif. Masya Allah, subhanallah. Okay. Ilmu harus benar-benar hakul yakin, tidak hanya ilmu yakin, tetapi harus hakul yakin. Nanti tolong disampaikan, ini tulisannya ini manuskrip salinan pertama kali Abnaul Imam oleh Ibnu Sodakoh. Saya bacakan manuskrip yang gelap ini, ya. Manuskrip gelap ini saya baca. Ini gelap teman ya, ini gelapnya. Saya baca. Waqoma binti sahihi an aslihi asgharu ibadillahi wa akhwajuhum ila afwihi wa maghfiratihi wa ridwanihi. Ahmad bin Soleh bin Ahmad al-Halabi as-Syahir bibni Sodakoh al-Warraq wa kana al-farahu min naklihi akhir syahri Rabi'il awali sanata thalathin wa sab'ina wa sab'i mi'atin nafa'allahu bihi al-muslimin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Saya terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Dan sudah
menyalin kitab Abnaul Imam ini dari aslinya, siapa? Orang yang sangat kecil dari hamba-hamba Allah dan yang paling butuh pada ampunan Allah dan permaafan maghfirah dari Allah dan keridhaan dari Allah. Siapa? Ahmad bin Soleh bin Ahmad Al-Halabi. Yakni asli namanya adalah Ahmad bin Soleh bin Ahmad Al-Halabi, asy-syahir yang terkenal dengan nama Ibnu Sodakoh Al-Warraq. Jadi Ibnu Sodakoh Al-Halabi, asy-syahir bil Warraq, sama saja. Wa kana al-faraghu min naqli, adapun selesai menyalin kitab ini itu pada bulan akhir dari bulan Rabiul Awal, akhir dari bulan Maulud tahun 773 Hijriah. Semoga Allah memberikan manfaat atas kita, memberikan manfaat dengan lantaran Ibnu Sodakoh ini terhadap semua orang Islam. Dan akhir dari permohonan kami adalah doa alhamdulillahi rabbil alamin, ini menukil dari Al-Quran. Jadi waqoma binti sakhihi an aslihi asgharu ibadillahi wa ahwajuhum ila afwihi wa ma'rifah wa maghfiratihi wa ridwanihi, Ahmad bin Soleh bin Ahmad Al-Halabi asy-syahir bin Sodakoh Al-Warraq, wa kana al-faraghu min naqlihi akhir syahri Rabiil Awwali sanata 30 wa 70 wa 700 nafa Allah bi al-muslimin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, tahun 773. Kok di sini 1180 Ibnu Sodakoh Al-Warraq. Nah, ini kemungkinan Habib Yusuf Jamalullah itu menderita seperti Salim bin Jindan Malihulia. Kemungkinan, atau mimpi dilalai, enggak sempurna karya-karya Ba'alawi dan Muhyiddinnya. Dilalai itu pasti ada kesalahannya, ada kecurangannya, ada manipulasi datanya, mulai dari manuskrip sampai teks aslinya. Oleh sebab itu, kalau ada manuskrip dipegang oleh Ba'alawi, berbahaya. Pasti akan kena interpolasi dari mereka. Hati-hati dan waspada. Ini namanya level peneliti, ya, untuk memahami, bukan hanya level pembaca saja. Ini sebenarnya mau kami keluarkan jurus pamungkas ini ketika berhadapan langsung dengan Kang Mas Muhdor, ya, bin Muhammad bin Soleh bin Muhsin Al-Hamid, Tanggul, Jember, Jawa Timur, yang nantang-nantang seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya tetapi karena lama, ya, sudah jatuh tempo lah, ya, sudah kadaluarsa, maka ini saya sampaikan kepada panjenengan semua bahwa kitab Abnaul Imam ini kitab palsu. Kitab palsu. Karya dari yang mengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Cerahkan selalu Islam warga NU se-Indonesia Raya, amin. Siap, insya Allah. Ben Bejani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya Nur. Di berbagai ceramah Habib dan jongosnya selalu cerita mengunggulkan gerombolan Habib dan negara kere Yaman. Tolong larang ceramah di Jatim untuk umat. Nggih. Mbak Khofifah Indar Parawansa harus meniru Kang Deddy Mulyadi, melarang habaib yang kurang bermutu ilmunya untuk ceramah khutbah di masjid atau khutbah ceramah khitobah mauidhah hasanah. Karena apa? Menyesatkan umat. Umat itu bingung gitu loh. Kiai-kiai setempat itu umbruan lulusan pondok-pondok pesantren. Yang menghubungi kami untuk membahas tuntas tema ini adalah kiai-kiai, kiai sepuh, gus-gus yang mengusulkan tolong Yai tuntaskan ini supaya tidak jadi beban nanti itu. Dan alhamdulillah kami tuntaskan. Abnaul Imam itu kitab palsu. Kitab palsu. Nggih, Ben Bejani. Nah, kembali ke kiri Yaman dilarang ceramah. Nggih, itu kalau gubernur perempuan itu jarang ada yang berani. Berani menghadapi resiko. Kalau gubernurnya laki-laki biasanya berani. Tapi yang penting di tengah saja lah. Di tengah-tengah saja sudah cukup bagus nih. Kemeringet. Kemeringet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, dari sudut pandang awam seperti saya, kenapa sepertinya kaum elit PBNU tidak pernah sejalan dengan kalangan di bawah? Contoh seperti pada isu habaib. Mungkin karena memang sensitivitas beliau-beliau ini kurang. Karena hanya berdasarkan husnudon.
kenapa Indonesia Nusantara dulu lama dijajah oleh Belanda? Gara-gara Husnudzon. Gara-gara Husnudzon. Lawang Belanda yang membuatkan rel kereta api, ayo, ya ada pabrik gula, ayo, ya melayani kebutuhan masyarakat Indonesia, ayo. Adanya orang-orang Arab, Ba'alawi dan Hadrami lainnya itu ya bermanfaat, diajak dakwah bersama. Husnudzon nggak ngerti akan kejadian seperti ini, meledak di abad 21 awal ini. Nggih, begitu nggih, Pak Kemeringet, nggih, karena Husnudzon. Tarikh Sambal itu karya Ba'alawi ya Pak Yai, nggih. Tarikh Sambal itu karya Ba'alawi. Tapi Sambal sendiri itu tidak terkenal dalam dunia pertarikhan, ya. Asli namanya itu Syekh Sambal Ba'alawi, wafatnya tahun 920 Hijri. Lah, ada keterangan tentang Al-Faqihul Muqaddam, adalah seorang yang alim, al-alim ar-rabbani, ulama yang menguasai seluruh ilmu, umdatul muhaqqiqin, tumbuhan para ahli tahqiq, dan salah seorang wali kutub. Kitab Tarikh Sambal itu dicetak pertama kali oleh Maktabah San'a Al-Asriyah tahun 1994 Masehi, Hijriahnya 1414 Hijriah. Nah, disalin oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi, ya waduh. Pokoknya kitab itu disalin oleh Ba'alawi Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi, waduh. Waduh, mesti akan mengalami satu interpolasi, ya sana sini, pengurangan data yang asli, dihapus demi kepentingan Ba'alawi, pasti. Jadi Syekh Sambal itu nggak terkenal. Nek Zambal itu kan kuburan, makam. Di Tarim itu kan ada makam Zambal, Akdar, dan Furat, itu Zambal. Tapi ini Sambal. Tarikh Sambal itu ingin mendompleng ketenaran Tarikh Al-Baha karya Abdurrahman bin Ali bin Hisam. Lalu ditambahilah inti materi dari Tarikh Al-Baha ini dengan nama baru dari kalangan mereka, Al-Alim Ar-Rabbani Al-Umdat Al-Muhaqqiqin, yakni Al-Faqihil Muqaddam. Jadi Syekh Sambal adalah orang yang tidak dikenal oleh para ulama, nggak ada yang kenal. Sama seperti Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib, mengarang katanya penulis kitab Al-Jauharul Syaffaf, itu nggak terkenal, itu nggak terkenal. Itu paling ya karya Ba'alawi, tapi mengatasnamakan non Ba'alawi. Tapi kalau Tarikh Sambal ini karya dari Habib Sambal dari Ba'alawi, tapi tidak terkenal. Nah, ini jadi akhirnya kitab Baha fi Tarikh Hadramaut Abdurrahman bin Ali bin Hisan yang wafat 818 Hijriah. Jadi didompleng ya sama kitab Tarikh Sambal ini. Jadi tidak Tarikh Sambal itu bisa dikatakan terindikasi palsu, ya, karena memasukkan nama-nama yang tidak ada tercatat sebelumnya. Kitab sebesar ini ya mutunya tidak terlalu tinggi, mohon maaf. Saya beli ini langsung dari Timur Tengah. Jadi kitab baru ini termasuk ya, kitab baru. Sebegitu ya semangat dan kuatnya giroh ya mereka kaum Ba'alawi itu untuk mencari pembenar, akan tersambung silsilah nasab leluhurnya sampai Kanjeng Nabi kita. Ini terdiri dari 900 halaman lebih, 900 lembar lebih, ya. Berarti 900 halaman lebih nih. Asy-Syajarah Az-Zakiyah. Ini kitab sebelum ngarang kitab Abdul Masih ini, beliau Habib Yusuf Jamalulai mengarang kitab Asy-Syajarah Az-Zakiyah ini. Kitab Abnaul Imam ini sebenarnya ya kalau sekilas untuk orang awam ya, artinya Abnaul Imam adalah anak-anaknya Imam Hasan dan Husain yang ada di daerah Mesir dan Livan, Lebanon, Suriah, Palestina, ya, Yordania saja. Lah kenapa kok sampai Yaman? Nggak ada. Ini gampangannya saja. Kenapa kok sampai di akhir ya, tulisan dari Habib Yusuf Jamalulail tiba-tiba membuat diagram nasab leluhurnya? Kan nggak masuk akal ini loh. Di halaman 169 ini. Kenapa kok blekrak sampai Yaman? Nggak ada hubungannya. Uang ini fi Misra wa Syam saja kok. Ya, ini kan karena ingin mencari legitimasi pembenaran, disambung-sambungkan ke data primer sekunder. Wah, ini kitab paling tua. Nggak ada. 650 tahun itu baru ada. Nyambung
berdasarkan An-Nasabah Muhammad As-Samarqandi Al-Madani 996 Hijriyah di dalam kitab Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdillah wa Abi Thalib. Kalau ini kami koreksi, masih salah lagi. Pernah kami sampaikan 2 tahun yang lalu, bahwa keturunan dari Ja'far Shadiq ya menurunkan anak yang bernama Ali Al-Uraidi, memiliki anak yang bernama Muhammad An-Naqib memiliki anak yang bernama Isa Ar-Rumi memiliki anak yang bernama Ahmad ini. Ahmad Al-Abah An-Nafat diklaim oleh Ba'alawi sebagai Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah. Katanya begitu. Nah ini. Lah, Imam Ahmad ini asyahir bil muhajir. Akibuhu kathirun jiddan fi Hadramaut wa ba'di biladil muslimin, termasuk Indonesia katanya. Lah, Imam Ahmad memiliki anak bernama Ali ini di Ramallah, tepi barat Palestina. Terus Abdullah, bukan Ubaidillah, Abdullah ya, ini diselipkan di sini supaya gampang, tinggal nambah itu gampang. Mana manuskripnya? Setelah Yusuf Jamalul meninggal dunia, buktikan mana manuskripnya kalau ada. Nggak pernah ada, karena asli dari Ibnu Toba pertama itu cuma 21 halaman, 21 lembar halaman kecil saja. Husain di Nisabur, terus Muhammad di Rai, Iran, Teheran. Jadi 4. Lah, terus yang ini kan khusus yang dibahas kan memang Ba'alawi. Abdullah Urifa bi Ubaidillah, dikenal dengan nama Ubaidillah, bitasghir Abdullah Ubaidullah ya. Haitsu kana yustahsanu dzalika, diperhitungkan baiklah dengan merubah itu dengan alasan ya, litawaduihi, tawaduan. Wa kunyatuhu Abu Alawi. Nah, ini kan akan bertentangan dengan Banu Abi Alawi min Bani Jadid dan Banu Alawi min Alwi bin Aliyan, abad 3 sampai 4 Hijriyah ya. Wa Alwi ibnuhu Al-Akbar, ini salah. Alwi itu bukan ibnuhu Al-Akbar. Al-Akbar di sini apakah termasuk yang paling terkenal atau anak yang paling besar? Kalau Al-Akbar itu berarti anak yang paling gede. Ketika Ubaidillah katanya hijrah dari Basrah, Madinah, Mekah, Husayyisah, Jerain ya, itu membawa anak dari anaknya Abdullah yang lahir di Basrah yang bernama Basri. Jadi Ibnu Al-Akbar itu Basri, bukan Alwi. Ya, ini namanya sudah salah lagi. Wa huwa jaddus sadah al-alawiyah asy-syafi'iyah, salah, bukan asy-syafi'iyah al-imamiyah. Kama qala Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf fi kitabihi al-musamma bi idamil kuti fi dzikri buldani Hadramauti. Wa yu'rafuna bi ali alwi bani alawi ba alawi bin alwi lahu akibun muntasirun fi ghalibil buldani. Ada nggak ada, diada-adakan sendiri. Jadi berbahaya. Oleh sebab itu hampir sama kasusnya seperti Tarikh Al-Baha, karya dari Abdurrahman bin Ali bin Hisan, abad 9 Hijriyah, dimulai dari abad 8 Hijriyah, didompleng oleh Tarikh Sambal. Sambal itu Ba'alawi, tapi Sambal ini tidak terkenal. Sambal tidak terkenal dan tidak dikenal, selalu didompleng. Tarikh Al-Baha ya, di akhirnya itu tidak ada tarikh yang lain. Sama seperti kasus dari kitab Ar-Raudul Jali fi Nasabi Bani Alawi, selalu didamblengi seperti itu. Jadi pembohong, kebiasaan berbohong itu akan tetap dilakukan oleh pembohong. Kebiasaan kok, itu sudah kebiasaan turun-temurun, mohon maaf, turun-temurun. Sampai ini saya akan menemukan kitab Mut'atul Ikhsas. Jadi mereka itu juga mengarang kitab-kitab yang aneh ya. Kitab-kitab yang oleh kalangan pesantren salafiyah itu nggak pernah bisa waspada. Karena apa? Wah, kitab ulama cucu Nabi kita, terus dipelajari saja. Habib mereka itu getol, mengarang kitab-kitab. Terus diserang kita jor-joran dengan kitab-kitab karya Habib Ba'alawi. Objeknya itu di Nusantara ini. Kalau di luar negeri nggak begitu laku. Orang luar negeri itu sudah cerdas kok. Indonesia ini, khususnya Nahdlatul Ulama, jebol ya. Tembok bentengnya oleh PBNU, PCNU, PWNU, PCNU, MWCNU, Ranting NU, jebol.
Apalagi kiai-kiai pesantren nggak bisa membedakan mana ini kitab yang bermutu, apakah benar ini halu atau tidak halu. Nggak ngerti. Wah, ini Simtud Duror karya Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Nggak ngerti sejarahnya. Sopo Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di Kholi nang Solo itu. Nggak ngerti, terus diwaca wae. Berbahaya. Kita ini banyak yang lugu. Misalkan saya dikecam, kenapa kiai-kiai menyalahkan kita Bughyatul Mustarsyidin? Kelasmu apa? Levelmu, keilmuanmu seberapa? Coba baca kitab Syarhus Sudur karya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Gitu loh caranya. Jadi cari kitab lain, karya yang lain dari beliaunya. Jangan hanya satu-satunya saja. Nah, di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin itu juga banyak keanehan-keanehan. Selain dari fadilah ahli baitin Nabi, itu ada tentang fikihnya. Zakat, mal infak sodako itu boleh diserahkan kepada man wajaba nafakotuhu, keluarganya sendiri, misalkan istri ya, tapi istri yang memiliki hutang atau anak saya yang memiliki hutang misalkan ya, saya mau mengeluarkan zakat mal 100 juta ya, misalkan ya, boleh saya serahkan anak saya yang mempunyai hutang atas nama Gorim. Atas nama Gorim. Berarti zakat itu bisa diserahkan kepada ibunya, man yajibu ya nafakotuhu ya, yang wajib dinafkahi lah, anak, istri, orang tua ya. Jadi diserahkan ke mereka itu boleh. Nah, itu nanti bahasanya jenengan tunggu tanggal mainnya atau jenengan cari sendiri referensinya. Sudah 3 tahun ini kami mengingatkan kalian, kembalilah ke jalan yang benar. Kalian itu bukan cucu kanjeng Nabi Muhammad SAW. Taubatlah, taubatan nasuha. Ya, kerja yang baik-baik saja. Ya, jangan menipu. Doktrinmu terhadap anak cucumu itu sekarang cabut. Saya melihat bayi-bayi kecil di antara mereka sudah dikasih baju kebesaran, ya, burkoh, libasil khirkoh, ketentang-petenteng, ya, waduh, merendahkan lainnya. Bahaya itu, bahaya. Di Indonesia, kalau hukum kena saya, wah sudah, saya akan bertindak tegas, ya. Karena apa? Ini demi pertahanan bangsa dan negara. Jangan sampai seperti Malaysia. Malaysia sekarang ini saja ketika ada acara di masjid itu yang banyak datang itu Bangladesh. Orang-orang Bangla, orang-orang India. Jadi ini bukan atas dasar kebencian, tapi atas dasar saling mengingatkan. Tidak akan bisa membantah. Fa'ilam taf'alu walan taf'alu. Tidak akan bisa. Sampai kapanpun cari celah, ya, untuk pembenaran nasab dzurriyyah kalian, tidak akan pernah bisa. Karena kami sudah pegang, ya, semua jalan-jalan itu sudah ada. Sudah kami pegang datanya. Kamu mau lari kemana setiap pintu, sudah kami pegang kuncinya kok. Mohon maaf, kami nggak sombong. Oleh sebab itu bertaubatlah. Bertaubatlah. Berhentilah untuk menipu, membodohi ummah. Begitu, nggih. Selanjutnya kami akan berinteraksi dengan membaca tulisan panjenengan yang hilang di awal tadi. Pak Tohari. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Lanjutkan perjuangannya demi NKRI ternyata siap, insya Allah. Pak Rifangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu nyimak walaupun tema lawas. Sebenarnya temanya lawas Pak Rifangga, tetapi materi isinya itu baru. Baru, termasuk yang belum pernah kami sampaikan sebelumnya. Bu Zainzita. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ada rumor bahwa Pak Qori membuat tesis berstandar pada kitab Abnaul Imam sebagai antitesis dari tesisnya Kiai Haji Maduddin. Dan kalau hal tersebut benar, sepertinya Pak Qori sudah terkena penyakit malikulia, nggih Bu Zainzeta. Rata-rata itu ya begitu, nggih. Sampai yang namanya Dik Rumel, Dik Ramli dari Jepara itu sudah saya suruh untuk tobat sebelum saya kasih gelar Al-Kadzab. Masih ya, masih. Karena apa? Itu penyakit malikulia, ya, malikulia, penyakit melankolis, ya. Ya kalau bahasa kasarannya ya jenengan